Halo Aksatria 63, kembali lagi di video pembelajaran rilis 4 mata kuliah Matematika Diskrit by Divisi Akademik. Nah, teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal dari 3 pertemuan terakhir mata kuliah Matematika Diskrit nih. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, alangkah baiknya teman-teman untuk membuka dan membaca terlebih dahulu rangkuman pembelajaran rilis 4 Matematika Diskrit yang sudah Divisi Akademik persiapkan. Nah, sebelum kita ke contoh soal, alangkah baiknya jika kita review sebentar mengenai materi pertemuan ke-12, 13, dan 14. Di pertemuan ke-12, kita membahas materi graf bagian 2. Di dalamnya ada materi lintasan Euler, sirkuit Euler, lintasan Hamilton, sirkuit Hamilton, dan aplikasi graf. Kemudian di pertemuan ke-13, kita membahas mengenai pohon bagian 1. Ada definisi pohon, sifat-sifat pohon, pohon merentang, pohon berakar, pohon terurut, pohon NRI, dan pohon biner. Terakhir, di pertemuan ke-14, kita membahas mengenai pohon bagian 2. Ada aplikasi pohon biner dan penelusuran pohon biner. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan membahas dari pertemuan ke-12, yaitu tentang graf bagian 2. Nah, soal yang pertama ini akan mengenai sirkuit dan lintasan Euler. Oke, perhatikan beberapa graf berikut. Ada graf A, graf B, dan graf C. Nah, kita diminta untuk menentukan graf mana yang memiliki sirkuit Euler dan sertakan rute kelilingnya. Perlu diingat bahwa sirkuit Euler ini adalah ketika kita melewati setiap sisinya itu tepat hanya satu kali, tetapi simpulnya itu boleh dilewati beberapa kali. Kalau sirkuit Hamilton itu simpulnya yang dilewati tepat satu kali gitu. Nah, perlu diingat juga ada teorem A sirkuit Euler yang menyatakan graf tidak berarah memiliki sirkuit Euler atau disebut graf Euler jika dan hanya jika setiap simpulnya berderajat genap. Nah, teman-teman, kita langsung saja tinjau dari yang graf A terlebih dahulu. Nah, di graf A ini untuk V2, V3, V4, V6, dan V10 itu semuanya berderajat 2, yang artinya berderajat genap. Sedangkan untuk V1 ini, dia memiliki derajat 5. Untuk V5, dia memiliki derajat 4, V7 memiliki derajat 3, V8 memiliki derajat 3, dan V9 memiliki derajat 3. Nah, ternyata ada beberapa simpulnya yang memiliki derajat ganjil, sehingga sudah tidak memenuhi teorema sirkuit Euler. Sehingga dapat dipastikan untuk graf A ini bukan merupakan graf Euler. Kemudian kita lanjut meninjau yang graf B. Untuk graf B ini di V6, V1, V2, V3, V4, dan V5 ini semuanya berderajat 2, yang artinya memiliki derajat genap. Tetapi jika kita lihat lebih teliti lagi, graf V5, V3, dan V1 ini dia tidak terhubung dengan graf V6, V2, dan V4 ini. Jadi dapat dipastikan bahwa graf B ini juga bukan merupakan graf Euler. Kemudian untuk yang terakhir ada graf C, kita tinjau di V1, dia berderajat 2. Di V2 dia berderajat 4, di V3 dia berderajat 2, kemudian di V4 dia berderajat 4, dan V5 dia berderajat 4. Dan semua simpulnya ini dia terhubung. Jadi dapat dipastikan bahwa graf yang C ini merupakan graf Euler. Kemudian lintasannya yang mana aja sih? Nah, lintasannya itu kita mulai dari E1, kemudian kita ke E3, kemudian ke E6, lalu ke E7, lalu ke E2, lalu ke E4, lalu ke E5, dan terakhir ke E8. Nah, dapat diperhatikan bahwa ini setiap sisinya itu tepat dilewati hanya sekali, sedangkan untuk simpul-simpulnya ada beberapa yang dilewati 2 kali, seperti itu. Nah, oke teman-teman, berarti yang merupakan graf Euler hanya ada di graf C.
Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pertemuan 13, yaitu mengenai pohon bagian 1. Untuk soal yang pertama, kita akan membahas soal mengenai pohon ekspresi. Nah, oke, soalnya adalah nyatakan ekspresi aljabar berikut ke dalam pohon biner. Nah, di sini ada 3 aljabar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu ada X per Y ditambah Z. Nah, kita ambil terlebih dahulu yang Y dan Z sebagai daun yang paling bawah. Ini Y, ini Z. Nah, Y dan Z ini dia dihubungkan oleh operasi penjumlahan. Seperti ini. Nah, kemudian Y plus Z ini dia dihubungkan dengan X melalui operasi pembagian. Nah, kita tulis dulu daun dari X, kemudian dihubungkan oleh operasi pembagian. Nah, kira-kira seperti itu pohon untuk ekspresi aljabar X per Y ditambah Z. Kemudian kita ke operasi aljabar yang kedua, yaitu ada X per Y ditambah Z. Kita ambil dulu yang yang X per Y sebagai daun yang paling bawah. Ini ada X, ini ada Y. Nah, ini dihubungkan oleh operasi pembagian. Nah, kemudian X per Y ini dihubungkan oleh Z melalui operasi penjumlahan. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu daun dari Z, kemudian kita hubungkan oleh operasi penjumlahan. Nah, seperti ini pohon untuk operasi aljabar X per Y ditambah Z. Kemudian yang terakhir ada ekspresi aljabar X dikurangi Y dikalikan oleh Z ditambah U per V. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu yang X min Y. Nah, ini X, ini Y, dihubungkan oleh operasi pengurangan. Kemudian, X min Y ini dihubungkan oleh Z melalui operasi perkalian. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, kemudian X min Y dikalikan Z tersebut dihubungkan oleh U per V. Nah, kita tulis terlebih dahulu U per V di sini. Ini U, ini daunnya V, kemudian ini dihubungkan oleh pembagian. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kedua aljabar tersebut dihubungkan melalui penjumlahan. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk pohon ekspresi dari operasi aljabar yang terakhir. Nah, ini teman-teman gambar dari pohon ekspresi dari soal sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk subbab berikutnya yaitu pohon merentang minimum. Nah, soalnya adalah tentukan dan gambarkan pohon merentang minimum dari graf di bawah. Nah, di bawah sudah ada graf yang ada bobotnya atau disebut graf berbobot. Nah, kita diminta untuk menentukan pohon merentang minimum. Nah, pohon merentang itu sendiri adalah jika semua simpulnya tersebut dia digabungkan oleh sisi tetapi tidak membentuk sirkuit. Dan jika pohon merentang minimum itu kita pilih sisi-sisi yang memiliki bobot terendah. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, kita langsung aja membahas. Kita mulai dari V7 terlebih dahulu. Nah, V7 ini kita pilih sisi mana yang memiliki bobot terendah. Ada E5 yaitu 15, E6 yaitu 18, dan E2 yaitu 5. Nah, tentu saja kita pilih yang 5. Nah, kita sampai di V1, kemudian ada E3 yaitu 15, dan E1 yaitu 15. Nah, di sini untuk menghubungkan dengan V2, V3, V5, dan selanjutnya, itu tentu kita harus memilih yang E1. Nah, seperti ini ke V2. Kemudian V2 hanya ada sisi ke V3. Nah, V3 untuk menghubungkan dengan V6 itu kita pilih yang
E8 dan E7 karena hanya akan menghasilkan bobot 9. Sedangkan jika kita pilih yang V5 ke V6 itu akan menghasilkan bobot 20. Seperti itu. Jadi kita pilih yang ke V4 baru ke V6. Nah, gimana untuk menghubungkan ke V5? Yaitu di sini ada alternatif E11 dan E9. Tetapi yang E11 itu bobotnya 15, sedangkan yang E9 itu bobotnya 5, sehingga kita pilih yang E5. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terakhir tinggal kita hubungkan dengan V8. Kita pilih yang E10 yang berbobot 15. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk pohon merentang minimumnya. Nah, ini untuk pohon merentang minimum dari graf sebelumnya. Nah, untuk bobot totalnya sendiri, kita tinggal menjumlahkan bobot-bobot dari setiap sisinya. Itu ada 5, ditambah 15, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 5, ditambah 4, dan ditambah 15. Sehingga akan menghasilkan bobot totalnya, yaitu 52. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita udah sampai di bab yang terakhir, yaitu di pertemuan 14, pohon bagian 2. Untuk contoh soal yang pertama, ini adalah penelusuran pohon. Perhatikan pohon berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan penelusuran secara pre-order, in-order, dan post-order. Nah, perlu diingat terlebih dahulu, untuk pre-order itu, dia dimulai dari akarnya. Nah, dimulai dari sini, akar, kemudian ke anak bagian kiri, dan ke anak sebelah kanan. Untuk in-order sendiri, dia dimulai dari anak sebelah kiri, kemudian ke akar, baru ke anak sebelah kanan. Nah, untuk post order sendiri, dia dari anak sebelah kiri ke anak sebelah kanan, baru terakhir ke akarnya. Nah, teman-teman, kita kembali ke pohon ini. Nah, kita akan langsung bahas aja, teman-teman. Yang pertama yaitu secara pre-order. Nah, untuk pre-order sendiri itu, kan tadi dia dimulai dari akar, sehingga kita pilih yang P terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ke anak yang sebelah kiri, yaitu B. Nah, B ini memiliki anak sebelah kiri, yaitu A. Kita pilih terlebih dahulu. Nah, kemudian baru ke anak sebelah kanan dari B, yaitu F. Nah, F ini memiliki anak sebelah kiri, yaitu D dan C. Nah, karena sudah habis, lalu ke anak sebelah kanan dari F, yaitu H. Kemudian ke K, lalu ke anak sebelah kiri dari K, yaitu I. Kemudian ke anak sebelah kanan dari K, yaitu N. Kemudian ke anak sebelah kiri dari N, yaitu M. Baru ke anak sebelah kanan dari N, yaitu O. Nah, karena anak dari P yang sebelah kiri itu sudah habis atau sudah dipilih semua, maka kita lanjut ke anak sebelah kanan dari P, yaitu kita mulai dari T, kemudian ke anak sebelah kiri dari T, yaitu S, lalu ke anak sebelah kanan dari T, yaitu ada U, lalu terakhir ke W. Nah, teman-teman, untuk secara pre-order atau penelusuran secara pre-order itu, urutannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas penelusuran secara in order. Nah, in order sendiri itu dia dari anak sebelah kiri ke akar, baru ke anak sebelah kanan. Jadi kita pilih terlebih dahulu anak yang paling kiri, yaitu ada A. Kemudian dari A ini kita ke akarnya, yaitu B. Nah, setelah B kita ke upah pohon yang F, D, C, H, K, dan selanjutnya. Nah, itu anak yang paling kiri kan ada C. Lalu D, baru ke akarnya, yaitu F. Nah, setelah itu, baru ke anak sebelah kanannya dari F, yaitu H. Kemudian, kita ke upah pohon yang KI, NMO ini. Nah, kita pilih yang anak paling kiri, yaitu I. I, lalu ke akarnya, yaitu K.
Baru kita selanjutnya ke upah pohon yang NMO. Nah, anak yang paling kiri dari NMO ini adalah M. Kemudian akarnya N, dan anak sebelah kanan adalah O. Nah, karena anak sebelah kiri dari P itu sudah dipilih semua, maka selanjutnya kita pilih akarnya, yaitu P. Nah, setelah itu kita pilih ke anak sebelah kanan dari P, yaitu ada upah pohon TSUW. Nah, pertama kita pilih yang anak sebelah kiri, yaitu S, kemudian ke akar, yaitu T, baru ke anak sebelah kanan, yaitu U, dan terakhir W. Nah, teman-teman, untuk urutan secara in order, yaitu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai penelusuran secara post order. Nah, post order sendiri itu dari anak sebelah kiri ke anak sebelah kanan, baru ke akarnya. Jadi kita pilih yang anak paling kiri, yaitu ada A. Nah, ada A ini, lalu kita pilih C sebagai anak sebelah kiri juga. Kemudian ke D. Setelah itu kita pilih I, kemudian kita pilih M. Nah, karena anak sebelah kirinya sudah terpilih semua, maka baru kita pilih yang anak sebelah kanan. Dari bawah ada O, kemudian ada N, kemudian ada K, kemudian ada H, kemudian ada F, kemudian ada B. Nah, karena anak sebelah kiri sudah terpilih semua, maka kita ke anak sebelah kanan. Nah, di anak sebelah kanan ini ada upah pohon TSUW. Nah, kita pilih yang anak paling kiri terlebih dahulu, yaitu S. Baru setelah itu kita pilih anak yang paling kanan, yaitu ada W. Kemudian naik ke U, baru naik ke T. Nah, setelah itu baru terakhir kita pilih akarnya, yaitu P. Nah, teman-teman, itu untuk penelusuran secara post order. Nah, ini teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu untuk urutan dari pre-order, in-order, dan post-order dari graf sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir nih, dan terakhir banget. Kita sampai di kode Huffman. Nah, soalnya adalah, ubahlah kata matematika ke dalam kode Huffman. Nah, kata matematika ini jika kita ubah ke kode ASCII, ini akan menghabiskan 80 bit. Nah, kegunaan dari kode Huffman ini sendiri adalah memampatkan atau mengefisienkan penggunaan memori. Jadi, kita tidak akan menggunakan 80 bit memori, dan akan menggunakan lebih sedikit dari itu. Oke, teman-teman, langkah yang pertama adalah kita membuat terlebih dahulu atau membuat list terlebih dahulu huruf apa saja yang muncul, frekuensinya berapa, dan peluangnya juga berapa. Nah, untuk kata matematika sendiri itu, hurufnya terdiri dari M, A, T, E, I, dan K. Nah, untuk frekuensinya, M itu muncul sebanyak 2 kali, A sebanyak 3 kali, T sebanyak 2 kali, E sebanyak 1 kali, I sebanyak 1 kali, dan K juga sebanyak 1 kali. Nah, kemudian kita membuat peluang. Karena matematika ini jumlah hurufnya ada 10, maka peluang dari M itu adalah 2/10, A3/10, T2/10, E1/10, I1/10, dan K 1/10. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu pohon gitu ya teman-teman untuk menelusuri nih kode-kode yang bisa dibuat menjadi kode Huffman. Nah, untuk langkah pertamanya adalah kita pilih yang memiliki peluang terkecil, yaitu ada E, I, dan K yang masing-masing memiliki peluang 1/10. Nah, pertama kita pilih E dan I terlebih dahulu sebagai pohon terbawah. Nah, ini E, kemudian I. Nah, kedua daun tersebut ini dihubungkan menjadi EI, dan peluangnya akan bertambah menjadi 2/10.
Nah, selanjutnya kita akan pilih yang K, yaitu 1/10. Nah, karena yang 1/10 ini sudah habis, maka kita pilih sisanya yang memiliki peluang terkecil. Dari M, A, dan T, itu peluangnya yang terkecil ada M dan T, yaitu yang masing-masing 2/10. Nah, kita pilih yang M, 2/10, dan kita gabungkan menjadi KM yang berpeluang 3/10. Nah, kan ada sisa A dan T. Kita pilih T terlebih dahulu, yaitu 2/10 yang akan digabungkan dengan EI, sehingga akan menghasilkan TEI, yaitu 4/10 peluangnya. Nah, tersisa A dengan peluang 3/10. Kita gabungkan dengan KM menjadi KAM dengan peluang 6/10. Nah, karena hurufnya sudah habis, maka kedua daun tersebut kita gabungkan dan menjadi MATEIK dengan peluang 10/10 atau 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengkodean dengan 0 dan 1. 0 dikhususkan untuk sisi-sisi sebelah kiri. Jadi hanya untuk anak-anak atau sisi-sisi yang sebelah kiri. Kemudian 1 untuk anak-anak atau sisi-sisi yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. 0, yang kemudian yang kanan diberi kode 1, yang kiri diberi kode 0 lagi, dan kanan diberi kode 1, seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengkodean tersebut, kemudian cara kita menelusuri atau mencari tahu kode dari suatu huruf tertentu adalah dengan mengurutkan sisi-sisinya. Jadi, misalnya kita ambil huruf T. Nah, ini berarti kode hurufnya adalah 00. Biar lebih jelas akan saya tuliskan. Nah, misal kita ingin memilih T, dia kode hurufnya berarti 00. Sedangkan kalau kita pilih E, kode hurufnya adalah 0, 1, 0. Kalau kita pilih I, kode hurufnya 0, 1, 1. Kalau kita pilih A, kode hurufnya adalah 1, 0. Kalau kita pilih K, kode hurufnya adalah 1, 1, 0. Kemudian yang terakhir M, kode hurufnya adalah 1, 1, 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, matematika, kemudian kita gabungkan semua kode-kode dari huruf yang sudah kita buat dari pohon sebelumnya. Nah, seperti ini. Jika kita perhatikan, kode dari satu kata dan kata lain ini, kode awalannya tidak ada yang sama. Jadi, kode Huffman itu juga bisa disebut sebagai kode awalan. Maksudnya, dia termasuk sebagai kode awalan gitu, karena kode awalannya ini dia tidak ada yang sama seperti 1, 0, dia tidak ada huruf lain yang memiliki kode awalan 1, 0 seperti itu. Nah, jika kita hitung kata matematika ini dia hanya menghabiskan 25 bit yang tentu saja sangat memampatkan dan mengefisienkan memori yang digunakan daripada jika kita menggunakan kode ASCII. Wah, oke teman-teman, sepertinya pembahasan dan contoh soal dari video pembelajaran ini sudah selesai dan sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya sudah mau menonton video pembelajaran ini sampai akhir. Saya selaku anggota dari Visi Akademik mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan atau mungkin penjelasan yang kurang jelas dari video pembelajaran ini. Selamat belajar teman-teman dan semoga UAS-nya sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.